beri salam. Baik, anak-anakku, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana keadaannya hari ini? Baik? Baik. Sehat? Kemarin siapa yang masuk? Siapa? Mana Melisa? Mana Melisa? Gimana keadaanmu hari ini, Melisa? Semoga sepanjang hari selalu fine ya. Lalu Daniel kemarin pulang kan? Ya, Bu. Hari ini juga tidak masuk. Suratnya ada masuk Cia? Oh, dia menyusul, Bu. Nyusul. Oke, baik, nanti kalau sudah hadiran. Baik anak-anak terkasih, hari ini kita seperti biasa, kita belajar seperti biasanya. Cuma yang spesial kita ada kedatangan Bapak pengawas kita dari Kemenang, ya. Dan minggu ini pembelajarannya kita akan bersama-sama. Oke. Nah, anak-anak terkasih, sebelum belajar, terlebih dahulu Bu Emil mau melihat kesiapan kalian dalam belajar. Buku tulisnya sudah dikeluarkan? Pennya sudah? Dan Bu Emil lihat kemarin sebelum belajar seperti biasanya kita awali dengan berdoa. Mari kita ada sikap berdoa. Kami sedang berdoa, kita nyanyikan satu lagu. Boleh di teks di depan, Bapak dan Bapak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas cinta dan kebaikanmu di dalam kehidupan kami, di mana dari bangun pagi kami diizinkan kembali, kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini cukup terang? Lihat kan? Lihat. Anak-anak terkasih, di depan itu ada sebuah gambar apa saja? Lalu burung, api, terus orang-orang, manusia. Dan juga gambar ini punya makna tersendiri. Kenapa mereka memilih alasan lambang-lambang ini ditampilkan pada pagi hari ini, ya. Tadi kita sudah berdoa, lalu setelah itu kita sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membuat satu kesepakatan di dalam kelas, ya. Kesepakatan kelas di mana di sini ini Ibu Emil terus beberapa saja, tetapi tidak patut lihat ini saja. Kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan yang bisa dipakai dan akan dilaksanakan kita seluruh warga dalam kelas, ya. Bisa tetap seperti ini,
bisa juga berubah. Kalau ada masukan dari anak-anak tentang kesepakatan kelas ini, kita akan tambah. Oke? Pertama kita baca satu kesepakatan kelas kita, yaitu peserta didik tidak boleh menyontek, melihat atau melihat jawaban teman. Nah, anak-anakku, dari kesepakatan kelas ini, adakah yang harus kita tambah? Adakah yang harus kita kurangi? Apa yang mau kita tambah? Boleh, silakan. Kita tambah. Apa, Joshua? Tidak boleh makan di dalam kelas. Kita tambah ya. Setuju? Tuh, kita diajak kembali. Yuk kita ingat kembali pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu sebelum libur. Minggu lalu kan libur kan? Yuk kita ingat kembali pembelajaran minggu lalu. Ada pertanyaan pertama, coba baca bersama-sama satu. Jumlah sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Angkat takut Feli. Coba sebutkan satu apa? Sakramen baptis. Dua. Sakramen inisiasi dan sakramen apa saja yang masuk dalam sakramen inisiasi? Ada? Tiga. Apa saja, Joshua? Ekaristi, terus Krisma, terus Baptis. Kita urutkan ya. Pertama apa? Baptis, Ekaristi, Krisma. Oke. Ingat? Sampai kapanpun lokasinya dong. Nah, ingat apa itu sakramen Krisma? Nama dari sakramen penguatan. Nah, tujuan kita mempelajari tentang sakramen Krisma hari ini, kita harus mencapai 5 itu ini, 5 tujuan, 5 indikator ya. Jadi setelah kita dapatkan. Lalu menerima sakramen penguatan, syaratnya apa saja? 5 kita setelah. Nah, ada yang seperti itu. Ya. Lalu di sini tugas kita adalah satu anak menulis satu angka. Angka kita buat angka pagar atau bentuk ini. Otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kanan lebih kemana? Kita lihat itu. Wow, hebat. Pertanyaannya adalah bawah. Kamu tahu? Menerima baptis dan Terus apa lagi buah dari sakramen penguatan kita mendapatkan apa? Ayo silakan. Apa yang kalian ketahui tentang jadi orang yang berdoa? Ya. Seperti orang yang rajin berdoa. Terus apa lagi, Ren? Teman kita sudah menjawab yang tadi pertama. Tanya lagi ini mengingat berdasarkan kembali bagaimana pembelajaran kita dari sebelum-sebelumnya. Sakramen baptis itu seperti apa? Sakramen yang pertama kali yang diterima. Dan ekaristi sakramen yang berapa? Ayo. Sakramen ekaristi bagaimana? Sakramen setiap minggunya. Jadi kita terima setiap minggunya di dalam perayaan ekaristi. 2. Apa kata-kata yang diucapkan Yesus ketika mengambil roti dalam perjamuan terakhir? Dia buat apa? Perlu dipersiapkan agar kita dapat layak menyambut tubuh dan tubuh Kristus dalam komuni kudus. Apa yang kita persiapkan? Sudah tidak ya? Apa? Hati kita, ya, hati kita mempersiapkan diri dalam bentuk hati. Lalu apa lagi mungkin yang lain? Serta menerima rahmat Allah dan hidup baru sebagai orang Kristiani. Tradisi adalah Pakai contohnya.
tadi tentang menerima sakramen apa? Sakramen apa? Tadi judulnya? Penguatan. Ada pertanyaan. Pernahkah kalian mengikuti perayaan Ekaristi dalam rangka? Jadi rasa ada yang istimewa, yang lebih berbeda. Angin Bapak Uskup, Bapak Uskup. Aman. Ya. Ini Bapak dulu, Bapak Napus menunggu. Inilah upacara penerapan ya, sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Tuh ya caranya. Yang rapi. Hampir seluruh gereja mengadakan upacara itu. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sakramen baptis, sakramen ekaristi. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang sakramen yang ketiga, yaitu sakramen Krisma. Menunjukkan jadi di dalam ini ada unsur kerasulan. Mereka bisa menjadi Syaratnya ada dapat menerima sakramen penguatan. B. Siapa yang menerima sakramen penguatan? C. Bagaimana tata? Oh sini 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kamu dengan siapa? Oh 4, 3, 4 ini. 2, 3. Oh ini ya. Nih. Nah, ini bagaimana? Oke, baik. Silakan ke bukunya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Rocky Triadi. Akan mempresentasikan hasil dari soal penerapan berdasarkan hadis gereja. Iman Kristus harus sesuai dengan perbuatan. Iman dan perbuatan. Iman tanpa harapan. Iman tanpa